Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mengerti tetapi juga kesanggupan untuk menghidupinya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Saya hanya akan membaca ayat 13 saja, silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca sendiri keseluruhan dari perikop ini. Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan merupakan kata kunci dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, itulah sebabnya setelah mereka dipimpin Tuhan menyeberangi Laut Teberau, Musa dan bangsa Israel menyanyikan nyanyian syukur dan pengagungan mereka atas perbuatan Allah yang ajaib dan besar bagi perjalanan mereka sebagai umatnya. Bapak Ibu Saudara, nyanyian yang ditulis Musa ini disebut sebagai sebuah doksologi, lagu pengagungan kepada Allah. Lagu pengagungan ini begitu penting dan populer di kalangan orang Israel pada waktu itu. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes pun menggambarkan pada penglihatan apokaliptik bahwa nyanyian Musa ini akan dinyanyikan sebagai nyanyian kemenangan umat Allah. Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Saudara, lagu ini dinyanyikan untuk Tuhan dan hanya tentang Dia. Allah yang berkuasa melakukan semua perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib dalam hidup umatnya. Ketika memperhatikan dan merenungkan isi nyanyian yang ditulis oleh Musa ini, ada 3 hal yang saya temukan Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa nyanyian ini berisi pengakuan umat Israel tentang yang pertama, bahwa Allah itu Maha Kuasa yang berdaulat di atas hidup umatnya dan juga semua ciptaannya. Yang kedua, Allah menebus umatnya. Dan yang ketiga, Allah meneguhkan kepercayaan umatnya. Bapak Ibu Saudara, perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu bukan hanya dialami oleh bangsa Israel pada masa itu, tetapi juga dialami oleh setiap kita, umatnya pada masa sekarang. Bangsa Israel menyanyikan doksologi ini ketika mereka mengalami perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita? Sembuh dari sakit, bisnis yang berkembang, pekerjaan yang menjamin, diberi kepercayaan menjadi orang tua setelah sekian lama menanti, keluarga yang utuh, atau mungkin kesuksesan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, semua ini memang benar, merupakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Tetapi ingatkah kita bahwa perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, yang terpenting dan yang paling kita butuhkan adalah keselamatan. Dan keselamatan itu telah dikerjakannya sempurna bagi kita ketika Dia mati di kayu salib. Untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, Bapak Ibu Saudara. Karya keselamatan yang dikerjakannya itu jauh lebih bernilai dan lebih penting dari semua hal-hal sementara yang hanya bisa kita nikmati di dunia fana ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah kita menyadari hal ini, seberapa seriuskah kita ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengagungkan Dia, ketika kita menyanyikan doksologi bagi Dia, Allah yang mengerjakan yang terbaik bagi hidup kita. Semoga Tuhan menolong kita, memberikan kita hati yang sungguh-sungguh dan terus-menerus mengagungkan Dia, Allah yang begitu beranugerah di dalam hidup kita. Dan biarlah kita semakin kagum dan bersyukur atas kasih setianya yang telah mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, rasa syukur dan kekaguman itulah yang akan mendorong kita menyanyikan puji-pujian yang sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sudah mengalami banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib di dalam hidup kami. Bahkan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib yang terpenting dan yang paling kami butuhkan, keselamatan. Engkau juga sudah mengerjakannya sempurna ketika Engkau mati di kayu salib bagi kami. Biarlah hati kami terus mengucap syukur, terus kagum akan kasih-Mu, dan kekaguman dan rasa syukur itulah yang akan terus mendorong kami untuk serius dan sungguh-sungguh menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Setiamu Tuhan tak pernah berubah, tak terukur kebaikan-Mu. Kau yang peliharaku, kulihat hidupku dipenuhi kemurahan-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Bapa, Kau baik, selalu baik. Ku kagum akan kasih-Mu, Kau mengerjakan yang terbaik.